Nggak ada vonis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang melakukan dosa kemudian vonisnya menjadi kafir. Makanya kalau suwon sing ngaos kula, ampun geman. Oh nak dosa wajib tobat. Maksiat itu jorok, maksiat itu jelek sudah harus tobat ya gitu saja. Sampai jangan terus berlebihan menganggap kafir. Mereka nek nganggap kafir terusannya elek, halal darah. Sampai tak judono. Tragedi di Irak, di Afghanistan itu tragedi ekstremis karena setiap orang mudah mengkafir. Sunni ngafir Syiah, Syiah ngafir nopo? Sunni. Jadi tragedi takfir itu ekstrim. Kita tidak menganalisis secara politiknya ya dibikin kelompok tertentu. Nah ini yang masalah tradisi nopo tradisi takfir itu dulu makan korban Sidina Ali Muawiyah. Di Irak, di Afghanistan makan perang bersaudara takfir. Makanya ahli sunnah wal jamaah. Ya memang ahli sunnah juga punya resiko juga masalah aurat. Memang resikonya ahli sunnah mana? Gua mulai Islam Indonesia lewat India. Ulama India orang fanatik aurat. Jadi barnekaan di masjid bariku yo tarian bareng. Enggak sih dicil babi tapi udele ra dicil. Dan mulai dicil ulama India yang menengah ya akhirnya niru ulama Indonesia. Pas akatan yang ngundang kiai bariku ono konser dang. Aku lah bolak-balik diundang. Ya seperti ono konser dang. Gus puntene nek kae jenengan tapi mengke tetep wonten konser dan itu sing kan ya jujur tekem CLE tak omongi ngono. Wong tiang-tiang nyuwun dangdutan iki wah repot. Ya tapi ke jumene aku ngizini. Ojo kok wae dak gue tuh gue mau ngertos nek niku haram. Lucu to nek Indonesia iku akad iku nak ra kiai ra marem. Ora mungkin sing ngangkatno kok sindan utawi dalang ya ora. Tapi kon ngilangi adat dalang sindan ya ora gel. Kurang gaul. Lah cara anu kiai ra gak napa? Gak gaul. Mulai dulu lama ahli sunnah begitu itu diam. Wali songo mbek maksiat ngoten iki diam. Entah saya juga gak tahu sirrinya. Ahli sunnah mulai dulu melihat gitu-gitu memang diam. Meskipun ngaku itu ataful iman. Memang mulai dulu tradisinya begitu. Ya saya tidak tahu nanti tanggung jawabnya neng Allah kayak apa ya kita tidak tahu. Apa yang benar FPI apa ahli sunnah ya sama FPI juga ahli sunnah. Karena Habib Rizik itu ya Zuriya Rasul. Tapi kan kita adil, saya itu sering ditanya. Menurut jenengan Habib Rizik itu gimana? Habib Rizik itu Zuriya Rasul. Nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quraisyab ya orang alim juga Zuriya Rasul. Dan cara pandang Pak Quraisyab ya kayak begitu. Kan nggak mungkin Pak Sinten Pak Habib Rizik tak badengno madzhab Rukin kan tidak mungkin. Ana kabeh langit sampai bumi. Enggak, kita kan makanya saya itu ingin ya yang ngaji saya. Kalau Anda itu ittiba sama habaib, ya bandingannya habaib. Saya ini orang alim tapi masih belajar. Saya baca ideologi FPI, saya juga baca bukunya Pak Sihab. Saya bahkan baca karangannya Mbah Soleh Darat, karangannya Kalijogo. Meskipun saya juga baca karangannya Sunan Giri, Sunan Ampel. Jadi saya itu baca mulai ulama yang ekstremis sampai ulama yang munafik. Karena saya orang alim. Orang alim itu harus punya bekal banyak. Kita jangan satu arah. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, Mbak Quraisyab apa tidak? Habib. Beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Tapi beliau tenang saja. Wawancara ning Metro TV. Sing wawancara ini kok lho bintang blotor lho. Wong sing wawancara iki sinten? Ini guru Pak Quraisyab mau ngalim soleh di bawah aja ini ke tenang. Cara bahasaku merem-merem. Lha lho iki nyata gitu. Sing wawancari Pak Siap sinten? Ini kan bintang nomor ya. Udah biasa rong. Lho nak kula roe mergo wong alim peneliti ra sampean nek mati kan beda. Ya padha-padha roh tapi bijine beda, paham? Yo beda to. Wong alim nak ngamati iku neliti. Nak wong awam nek tulisane tetep beda. Wah, padune jenengan ora tetep beda so ayo percaya. Ayo awes ning akhirat cocokan. Tes sebenarnya. Kau ngalim mulai, gue roh kitab gue selalu mutola. Tambah di seeling. Bodoh-bodoh bergelut film. Pak Siap tuh biasa. Ya memang beliau gitu. Memang ya beliau punya sanad juga. Punya sanad juga cara ngadepi masyarakat begitu. Apalagi sanad itu didukung fakta. Kiai yang sabar berdakwah tanpa menfonis, toh nyatanya lebih bisa dandani ketimbang yang main fonis. Makanya kita punya khazanah dulu ada Gusme, ya banyak. Makanya ini guyonan saya dulu zaman di sarang itu begitu. Lonte itu wong ahli maksiat, maling yo ahli mak.
dalam tradisi ahli sunnah, kitab-kitab ojo kancanan wong nakal, mari katut. Nah, itu juga benar. Sing jenenge kancanan wong nakal itu rawan katut nakal. Tapi kita juga punya satu mandat, satu metode. Barang mungkar dadekno apik. Awal iso dadekno apik kudu gelem kenal, gelem ngandani. Nek kenale ra gelem piye carane? Ngandani. Jadi kita punya dua aturan. Sing sitok kon dandani berarti kudu gelem kenal. Sing sitok kudu ngeduwi ben ora terkontami. Ya saiki yo ngaca awam dhewe to gen ngilu. Gusti kula jenis dandane apa jenis katut lah. Ketara ta. Ngilu. Barang misalnya lontene elek, oh anak iki sakit Gusti ngandani ini. Lah ayo. Wah, sakit. Podo masalah duwe ki ngoten. Aku iso ngeduwi pejabat. Sebenarnya contohnya RT BRW pancen dalam TPE cilik. Ngeduwi bupati mikir dene. Kula nggih sering dikoncon, kula lho Gus, ambek pejabat mboten nate kula. Kula teng petinggi mriki ra tau dolan Gus RT RT. Cangkemmu contoh kok petinggi. Lah anak bupati teko mbok tolak lagi tak lem. Dereng nate. Contoh ngeduwi pejabat di contohnya RT apa? Wah, curang. Artinya ya paham gini. Jadi sudah begitu mulai dulu. Makanya kita selalu punya dua jenis kiai tadi. Mulai kiai yang anti begitu sampai kiai yang mau ngandani begitu. Ya sudah begitu. Mulai dulu orang-orang soleh ya begitu. Sampai delok teng kitab-kitab sufi. Biasa jenenge ulama top kancanan pendeta. Nanti tawaju pasut. Jadi ada Abu Yazid itu nate tenggene padang pasir ketemu pendeta. Pendeta resi soleh tenan. Ya Abu Yazid, sampeyan terkenal wali. Apa Anda bisa membuktikan bahwa Anda lebih baik ketimbang saya? Jadi Abu Yazid, ya. Kamu minta apa Abu Yazid? Saya minta makanan yang enak. Ini pendeta ini dulu langsung ngonten wapel orang macam-macam. Karena saya juga orang dekat Allah. Barang Abu Yazid wayah dene. Gak gelem deh. Enggak, saya enggak minta apa-apa. Loh, berarti kayak kalah aku udah ngolah situ badani ke orang, ya malah menang aku ya. Kenapa? Saya memilih yang dipilih dia. Maksudnya yang dipilih Allah. Jadi aku ya raja lo, ya apa. Ini malah pendeta ini masuk Islam. Sungguh Abu Yazid, kamu enggak pernah memperdaya Tuhan. Gak ada. Akhtar malah akhtar. Jadi saya memilih untuk tidak memilih. Jadi. Karena Tuhan biar apa lumayurit, biar Tuhan tetap sebagai apa? Tuhan. Itu malah pendeta ini macam pendeta bener, malah masuk Islam deh. Hebat kamu Abu Yazid, mendudukkan Tuhan sebagai Tuhan. Jadi kamu tidak pernah ngatur-ngatur apa? Tuhan. Cara yang kesampaian meriah, waduh, kalah mati. Abu Yazid tenang saja. Itu lama dulu itu biasa. Kancanan pendeta, kancanan macam-macam. Nah ini ngaji terus kalau suwun lah. Lewat ini hadis sahih didhawuhna Rasulullah nggih liwat sanad sing mutasil ila Rasul. Nah, pokoke jamaah mriki sing nate dosa nate salah. Sampeyan kudu yakin bahwa ini yang benar. Karena ini didhawuhna Rasulullah mewakili Allah Subhanahu wa taala. Apalagi redaksinya qala Allahu taala, berarti sing disebut hadis qudsi. Jadi gak ada mazhab kados Khawarij sing darani wong tau dosa gede berarti wis kafir. Dekne ngamale apik ora ditampa itu ndak ada. Ora ono. Iku akal-akale wong Khawarij. Nah, yang mewakili Islam nggih ngeten iki, Allah seneng banget. Nek ana kawulane napa to? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih.